Keluarga besar Kobong mengadakan tur religi dan ziarah ke sejumlah lokasi bersejarah dalam rangka peringatan Haul Abasandi Minggu hingga Senin, 20 dan 21 Juli 2025. Titik keberangkatan rombongan yang menggunakan 3 bus ini dipusatkan di Masjid Agung Banjaran Pucung Jami Al-Husna, yang berlokasi di RT 1 RW 5 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Rangka persiapan ziarah sekaligus perayaan Haul. Saya punya orang tua yang akan dilaksanakan di Demak. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan dalam perjalanan kita. Dan yang paling utamanya, jadikan perjalanan ini perjalanan yang mengandung hikmah. Kalau bisa di perjalanannya sambil zikir, sambil baca sholawat. Tadi udah semua sholat sunnah safar udah. Kumpus apa? Alhamdulillah, silakan laksanakan sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar biasa dilaksanakan buat perjalanan-perjalanan. Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW dalam satu riwayat, setiap meninggalkan satu kampung, maka dia masuk ke kampung lainnya, akan masuk ke satu kampung pasti dia sholat dulu 2 rakaat. Atau Kanjeng Rasul tidak pernah meninggalkan satu kampungnya sebelum dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dan yang paling cakep perjalanan adalah dari masjid ke masjid. Makanya daripada kita antri di terminal nungguinnya mendingan di masjid ya. Boleh Bu, mudah-mudahan semua dikasih kesehatan dalam perjalanan ini, diberikan hikmah. Pesan saya perbanyak zikirnya, dalam hatinya minimal Allah, Allah, Allah. Jadi kita ambil hikmah di perjalanan ini. Perjalanan hari ini kita mulai, nanti insya Allah kita tinggal tunggu bis. Mudah-mudahan nanti ibu-ibunya sudah bisa diarahin, bapak-bapaknya juga ya. Lebih grup nanti ikutin panitia aja. Kalau mau tuker bangku atau kursi dan tuker-tuker tadi benar tukang bis. Kalau duduknya mau tukar koordinasi aja. Di bis A ada Ustadz Ardi, koordinasi Ustadz Ardi. Yang di bis B nanti bisa koordinasi sama Wisnu kalau nggak salah. Di bis C-nya Ipul, dan koordinasi itu aja. Dan mudah-mudahan mau duduknya bareng siapa, di bis yang mana semuanya sama, karena kita dalam perjalanan yang sama. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khawatirnya nempelin stiker ada keburu, udah nanti yang baru aja lah koordinasi, ada nanti dipandu sama masing-masing koordinator busnya. Jadi saya mohon perjalanan ini ditujukan dalam hatinya buat niat ibadah karena Allah. Kita bukan pengen nyembah kuburan, kita pengen ziarah, pengen tahu tentang perjalanannya. Salah satu contohnya besok kita pagi jam 8 atau jam 9 estimasi sampai di makam Pangeran Purbaya. Siapa Pangeran Purbaya? Pangeran Purbaya digelar nama Islamnya Said Abdul Ghaffar atau Syekh Abdul Ghaffar. Orang keturunan Mataram Islam yang menyebarkan Islam di wilayah Tegal, Slawi dan sekitarnya. Jadi kalau ada ibu tahu yang namanya daerah Slawi di Kabupaten Tegal, itu Slawi dari kata 25. Dulu pernah terjadi di daerah Lebak Siu, di kaki Guci ya, ibu-ibu saya yakin suka ke Guci. Di kaki Guci itu ada yang namanya daerah Lebak Siu dan sekitarnya lah. Dulu siapa yang bisa nebang pohon jati sebanyak 25 itu akan dinikahin sama anaknya kiainya siapa, Ki Gede Sebayu, keturunan dari Majapahit, dari Brawijaya 5 kalau nggak salah cerita. Dari semua banyak peserta yang bisa matahin pohon jati secara langsung yaitu Pangeran Purbaya alias Syekh Abdul Ghaffar. Makanya disebutlah daerah Slawi atau daerah 25 Nigo. Itu ceritanya. Dan sampai hari ini masih ada peninggalannya berupa masjid. Jadi di sana disebut Masjid Wali atau peninggalan masjid yang dibangun dalam waktu 1 malam. Apa yang kita ambil hikmah bahwa hidup diajarkan bagaimana terus berjuang baik untuk diri kita dan untuk masyarakat ataupun untuk lingkungan. Jadi jalan yang betul adalah membaca autobiografinya dan belajar
Apa yang dipelajari? Kalau yang kita jari soal kekasih Allah, maka kita ikutin. Apa yang diikutin? Nah, dipelajari di situ. Jadi Syekh Abdul Ghaffar atau Syekh Abdul Ghaffar ataupun Pangeran Purbaya bin Sultan Agung Mataram, beliau ada peninggalan tempat tirakatnya. Cuma mungkin besok kita kalau yang perempuan usah tempat tirakatnya lah, pinggir kali juga repot. Yang mau ngeliat gak apa-apa. Jadi gali lubang, di situ ada seukuran makam, di situ dia aurat, dia zikir. Peninggalan lagi ada ikan dewa. Jadi ikan dewa yang ada di daerah Kuningan, Cirebon, itu ada kaitannya dengan Pangeran Purbaya. Jadi cerita tentang itu. Terus apa maksudnya kita jarah? Jarah itu silaturahmi. Kali datang ke rumah kekasih Allah, kita dijadikan hati kita, pikiran kita biar belajar mendekatkan diri ke Allah. Amin ya Rabbal. Kalaupun belum begitu, minimal belajar sedikit bahwa hidup itu kalau ingin mencapai sesuatu dibutuhkan perjalanan panjang. Makanya tadi saya cerita tentang Syekh Abdul Ghaffar. Dari Tegal mungkin kita lanjut nanti ke Raden Patah atau Masjid Agung Demak. Siapa Raden Patah? Raden Patah anak Brawijaya V yang ibunya dari daerah Champa atau sekarang kita kenal dengan negara Thailand. Jadi Raden Patah adalah pendiri atau raja pertama kerajaan Demak. Dari situ kita rencana nanti ke Kadilangu, makam Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi kalau di film Wali Sanga, 9 wali itu yang 8 pakai gamis, yang 1 pakai baju lurik. Nah, baju lurik itu baju peninggalan Kanjeng Sunan Kalijaga. Dengan ngambil tafsir bahwa menjadi orang Islam yang baik nggak harus berpakaian yang seperti, semuanya bisa tetap dekat ke Allah walaupun pakai baju lurik. Baru sore mungkin kita ke rumah, kita punya keluarga. Habis itu besok paginya kita mengarah ke Cirebon, rencana jalan ke Sunan Gunung Jati. Kalau sempat waktunya keburu kita ziarah juga ke Syekh-Jatul Kafi. Lanjut kita ke Sultan Kacirebonan, Pasuruan atau kita silaturahim. Kenapa hari ini saya ngajak di masjid? Saya pengen perjalanan kali ini tambah berkah. Jadi pengennya belajar begitu dari sini di masjid, besok nyampe Tegal langsung di masjid, lagi sholat teatur masjid, sampai Demak teatur masjid lagi. Ya minimal banyak masjid yang kita dapat.